Halo Gan, pada video kali ini saya mau nyoba buat beli HP yang punya desain keren namun dengan harga kaki 5. Ini dia HP-nya, Sony Xperia XZ3. HP ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu dan terhitung buat sekarang umurnya udah 4 tahunan ya Gan. Buat harganya dulu saat awal dirilis ada di kisaran harga 13 jutaan Gan. Namun buat sekarang harganya ada di angka 1 jutaan lebih dikit aja Gan. Malah ada yang lebih murah lagi, bahkan ada yang di bawah 1 jutaan Gan. Buat harga bekasnya sekarang sih tergantung sama kondisi si HP-nya ya. Kalau yang ada minusan udah tentu bakal murah. Kalau yang versi limbah Jepang kayak versi AU, Softbank, dan Docomo ini murah-murah ya Gan harganya. Sedangkan buat versi globalnya itu yang agak mahal. Saya sendiri ini belinya dari user lagi ya dengan harga 1,2 juta versi AU dan katanya no minus dan masih mulus. Nah buat harga bekasnya sekarang yang ada di toko-toko kayak BS Store dan lain-lain ini saya pantau harganya masih di angka 1,6 jutaan Gan. Jadi ya kalau mau dapat yang lebih murah harus pinter-pinter nyari yang jual murah ya. Biasanya di marketplace Facebook itu yang jualnya murah-murah Gan. Atau cari dari bekas pemakaian user pribadi ya, karena biasanya kalau yang jualnya itu user pribadi harganya murah-murah Gan dan bisa ditawar harganya. Oke, ini dia HP-nya. Alhamdulillah saya dapat unit yang masih mulus ya ini. Dari layar sampai bodinya ini masih mulus. BTW buat kelengkapannya saya beli yang batangan ya. Kalau mau beli yang full set menurut saya agak percuma ya, karena biasanya aksesorisnya itu KW buat harga yang di 1 jutaan mah. Pertama-tama yang akan saya tes itu tentu aja sinyalnya. Buat HP-HP limbah Jepang kayak gini memang rawan banget sinyalnya keblokir Gan. Jadi kalau mau beli HP-HP kayak gini tuh harus siap dengan resiko-resikonya Gan. Oke, di sini saya udah ada 3 kartu SIM card Telkomsel, Tri, dan Indosat. Saya mau coba buat tes satu persatu. Saya coba dulu ini masukin kartu Tri dulu ya Gan. Oke, langsung aja dimasukin. Nah setelah itu jangan lupa buat nyeting APN-nya ya Gan, khususnya buat HP-HP limbah Jepang kayak gini. Buat kartu Tri sinyalnya aman ya keluar. Oke, lanjut tes Indosat. Oke, di sini buat kartu Indosat sinyalnya keluar juga dan aman ya. Nah sekarang terakhir saya coba pasang kartu Telkomsel. Maaf ya kalau dikit kartunya karena saya cuma pakai 3 provider ini aja. Nah ini buat Telkomsel agak susah ya dapat sinyalnya. Malahan Sony XZ3 saya ini sinyal Telkomselnya cuma mentok di H+ aja Gan. Ya jadi memang buat XZ3 versi AU ini agak susah ya nangkap sinyalnya. Berbeda dengan versi Softbank dan Docomo. Ini bisa aja karena setting APN-nya yang kurang pas atau faktor lokasi. Kalau XZ3 saya ini karena faktor lokasi ya, karena setelah saya coba buat pindah lokasi baru deh sinyal Telkomselnya bisa 4G full bar. Jadi kalau agan beli Sony XZ3 versi AU kemudian sinyalnya lemah itu bisa aja faktor lokasi. Oke, saya tes main sosmed bentar masih enak ya, masih smooth. Cuman handling di tangan pas dipakai satu tangan ini menurut saya agak kurang enak ya, karena bobotnya yang lumayan berat. Saya juga tes buat main ML bentar. Buat sekarang dapat settingan grafik medium dengan refresh rate high dan itu gameplaynya masih enak dan smooth banget. Tapi di 10 menit pertama, kalau udah lama mainnya ini suhu belakangnya jadi agak panas ya, dan kalau udah panas jadi agak ngeframe gameplaynya. Jadi mainnya harus dikipasin ya agar suhu HP-nya terjaga dan gak bikin drop FPS di gamenya. Nah saya baru coba pakai 1 harian dan buat daya tahan baterainya ini sih nggak bisa dibilang awet. Mungkin karena faktor baterai health-nya juga. Kalau baterai health-nya udah di bawah 80% itu lumayan boros. Yang saya ini baterai health-nya ada di 80%an Gan. Jadi terasa sedikit boros apalagi kalau dipakai main game. Jadi nanti kalau misal agan beli HP-HP limbah Jepang kayak gini, usahakan dulu cek baterai health-nya Gan. Saya nggak akan ngecek emailnya di web Kemenprint ya, karena kalaupun terdaftar di webnya tapi kalau di bea cukainya enggak kedaftar itu percuma aja sih Gan. Apakah sinyalnya akan kena begal? Kalau feeling saya sih bakal kena begal ya Gan. HP-HP limbah Jepang kayak gini tuh pasti untung-untungan Gan. Ada yang selang jangka waktu 1 bulan kena begal, ada yang selang waktu 3 bulan kena begal, dan kalau hoki bisa dapat 1 tahunan lebih tanpa kena begal Gan. Jadi ya pasrah aja sih kalau pakai HP limbah Jepang kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian video ini, bukan video review karena saya baru pakai HP ini 1 harian aja dan belum bisa menyimpulkan plus minusnya buat sekarang. Ya insya Allah akan saya review nanti dan akan saya coba compare sama saingannya yaitu si Google Pixel 3a. Video ini cuman mau ngasih tahu aja kalau harga bekas dari Sony Xperia XZ3 ini buat sekarang udah murah banget Gan. Cukup sekian, kalau ada yang ingin ditanyakan komen aja di bawah ya Gan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.